Insta360 One RS jadi salah satu kamera action terbaik yang bisa menghasilkan video outdoor bagus hingga berbagai video kreatif. Kamera ini bisa dipasang di helm motor, di-mounting di sepeda, dipasang di dada, atau menggunakan invisible selfie stick. Kamera ini dapat upgrade prosesor, lalu mikrofon yang lebih jelas, kemudian udah waterproof sampai 5 meter hingga baterai yang lebih awet dibanding versi sebelumnya yaitu One R. Lalu, gimana dengan kualitas video dari action cam yang punya dua lensa ini? Yuk kita bahas. Saat video ini dibuat, Insta360 One RS Twin Edition ini dibanderol dengan harga Rp7.999.000. Link pembelian bergaransi resmi ada di deskripsi video. Di dalam paket pembelian yang datang, saya dapat satu kartu garansi dari Denka Pratama Indonesia sebagai distributor resmi dari Insta360 ini. Di dalam boxnya ini, ada unit kamera yang kesan pertamanya, wow, saya suka dengan bentuknya nih fams. Next, ada satu lensa 360, selanjutnya ada satu baterai, kemudian dapat satu mounting bracket yang udah waterproof. Lalu dapat satu pelindung untuk lensa 360, selanjutnya ada kabel USB-C, lalu ada kain lap dan beberapa buku panduan. Sementara untuk aksesoris lain, ada satu invisible selfie stick dan dapat satu grill mount. Udah komplit banget nih fams. So, Insta360 One RS Twin Edition ini merupakan action cam berdesain modular yang pada dasarnya terdiri dari 4 komponen agar kameranya bisa digonta-ganti sesuai dengan kebutuhan kita. Pertama, ada modul utama yang disebut sebagai One RS Core dengan bobot cuma 44 gram aja. Kedua, ada lensa boost 4K dengan bobot 42 gram yang bisa dipasang menghadap ke depan atau menghadap ke mode selfie. Ketiga, ada lensa 360 5.7K dengan bobot 41 gram. Dan keempat, ada baterai One RS dengan bobot 38,9 gram yang berkapasitas 1445 mAh yang bisa digunakan selama 75 menit untuk lensa boost dan 82 menit untuk lensa 360. Untuk modul utama ini bisa disebut sebagai sumber otak dari kameranya nih fams. Di bagian atas ini sudah ada 2 tombol pengoperasian, lalu ada satu mikrofon, kemudian di bagian depan ada satu indikator, lalu ada mikrofon kedua dan ada satu speaker. Sementara di bagian sisi ada satu mikrofon ketiga, lalu ada satu slot micro SD dan satu port USB-C yang bisa digunakan untuk mikrofon eksternal atau untuk ngisi baterai. Dan di bagian belakang ini ada satu layar sentuh yang sebenarnya wajar bagi saya, ukurannya cukup kecil tapi mudah buat disentuh dan terasa responsif. Dan apa yang saya suka dari kamera ini, proses perakitan atau proses gonta-ganti lensanya bisa dilakukan dengan cepat. Dan yang paling penting, mounting ini juga udah waterproof sampai kedalaman 5 meter yang nanti kita bahas. Selain build quality yang solid, warna dari baterai bawah, warna orange ini juga bikin dia mudah terlihat saat disimpan di outdoor. So, untuk lensa boost 4K ini punya bodi yang terasa kokoh dan durability-nya ini bagus. Lensa boost 4K ini punya image sensor baru dibanding generasi sebelumnya, yaitu image sensor 1/2 inch quad Bayer 48 MP dengan aperture f2.4 dan focal length 16 mm. Lensa boost 4K ini bisa merekam video sampai 4K 60 fps dan ngambil foto sampai 48 MP. Sekali lagi, mau dipasang menghadap ke depan atau dipasang mode selfie sekalipun, mudah banget buat dirakitnya. Sementara untuk lensa 360 ini, di bagian sisi depan dan belakang tentu aja udah ada lensanya alias double. Nah, jadi untuk FOV-nya ini udah 360 derajat dong. Lensa 360 ini punya aperture f2.0 dengan focal length 7.2 mm yang bisa merekam video hingga 5,7K 30 fps dan ngambil foto 18 MP. Lalu, gimana cara menggunakan kamera ini? Insta360 One RS ini harus kita aktifasi melalui aplikasinya yaitu Insta360. Kamera ini punya Bluetooth 5.0 dan juga koneksi Wi-Fi 5 GHz yang punya kecepatan transmisi sampai 20 Mbps. Di aplikasinya ini kita bisa atur penuh kamera atau untuk mendapatkan tampilan FPV di HP. Nah, saya suka dengan aplikasinya ini yang bagi saya terasa powerful banget untuk menghasilkan video baik dari lensa boost 4K atau video dari lensa 360 yang nanti kita bahas. Lalu, gimana dengan kualitas video dan foto dari kamera ini?
Insta360 One RS punya total 12 mode syuting yang bisa dipilih langsung dari layarnya ini. Untuk menghasilkan video yang lembut kayak sekarang, lensa Boost 4K ini sudah dibekali built-in flow state stabilization yang bakal membuat video kita jadi lembut mesti kita bergerak aktif, tanpa harus menggunakan gimbal dong. Nah, lensa Boost 4K ini bisa merekam video sampai 4K 60 fps yang review saya, gambarnya terlihat tajam, lembut, dan juga colorful, baik siang atau malam. Sensor di kamera ini menghasilkan gambar yang bagus dan juga jelas. Lensa Boost 4K ini juga bisa merekam video dengan mode widescreen 6K yang berasio 2,31:1 untuk menghasilkan video yang terlihat lebih sinematik. Sementara untuk kualitas foto HDR, lensa wide angle-nya ini menghasilkan gambar yang crispy, terutama dari kualitas format JPEG ya. Terlihat warna yang kuat dan bagi saya ini bagus. Tenang aja, teman-teman juga bisa ngambil foto RAW DNG gitu, biar bisa ngontrol warna penuh saat editing nanti. Dan apa yang saya suka dari hasil video dan foto ini, kita bisa edit di dalam aplikasinya menggunakan fitur viewer shot dengan cepat agar bisa langsung dapat gambar bagus dan siap diupload ke media sosial. Insta360 One RS udah waterproof sampai kedalaman 5 meter tanpa perlu beli casing tambahan. Kita bisa pasang mounting bawaan dan bisa langsung merekam video di bawah air. Tapi ingat, mounting bawaan untuk waterproof ini hanya untuk lensa Boost 4K aja, bukan untuk lensa 360-nya ya. Nah, kebetulan kemarin saya mereview underwater drone dan semua footage yang saya ambil di dalam bawah air ini semuanya diambil dari One RS ini. Saya nggak komplain karena hasil videonya ini bagus, gambar terlihat bright dan colorful, udah cocok banget dong buat dipakai aktivitas air atau untuk snorkeling. Lihat aja nih hasilnya, super bagus nih fams. So, sementara untuk lensa 360 kita bisa atur agar kamera ini bisa merekam video 5,7K 30 fps, lalu 4K sampai 50 fps, dan 3K sampai 100 fps dengan rasio 2:1. Untuk lensa 360 ini, kita bakal dapat FOV 360 derajat yang semua framenya ini bisa dikontrol atau bisa langsung berformat 360 aja. Nah, bagi saya, format RAW 360 ini sangat cocok untuk kebutuhan outdoor, mengingat bisa menghasilkan video yang lebih atraktif dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita bagi penonton kita gitu ya. Nah, bagi saya, baik hasil dari lensa Boost 4K atau dari lensa 360 ini menghasilkan gambar yang bagus dengan warna yang tajam. Insta360 One RS ini cocok banget buat kamu, terutama yang suka bikin konten di media sosial kayak Instagram, TikTok, ataupun YouTube. Di dalam aplikasinya ini kita udah disediakan tutorial loh untuk membuat berbagai video yang atraktif. Salah satunya membuat Tiny Planet ini. Dan nanti di akhir video saya juga tunjukin berbagai contoh video yang saya buat. Lalu, gimana dengan performa mikrofon saat merekam video menggunakan lensa Boost 4K dan lensa 360 ini? Ini dia hasilnya fams. So guys, jadi ini dia untuk kualitas mikrofon dari Insta1 RS ketika saya menggunakan lensa Boost 4K-nya. Dan untuk mode syuting yang sekarang lagi aktif, ini saya mengaktifkan mode widescreen 6K. Dan bisa teman-teman dengar sendiri, untuk kualitas suara sekarang jadi lebih baik dibanding Insta1 R versi sebelumnya gitu ya. Dan kalau misalkan teman-teman tanya, sekarang ini lokasi mikrofon ada 3. Kemudian untuk hasil dari suaranya sendiri bagi saya makin jelas sih sebenarnya. Cuman di sini karena saya sengaja juga pakai masker, jadi mungkin agak ketahan juga suara di sana. Oke, untuk hasil suaranya seperti ini. 1 2 3 1 2 3 udah jelas. Oke guys, dan ini dia untuk contoh video ketika saya merekam menggunakan lensa 360-nya ya, lebih tepatnya. Nah, untuk kualitas suara bisa teman-teman dengar sekali lagi. Bagi saya ini udah jelas. Dan untuk situasi sekarang sekali lagi ini tetap berangin gitu ya, ada anginnya. Jadi suara saya tetap terdengar jelas meskipun menggunakan masker, dan ini udah bagus banget. So, jadi pengalaman saya setelah menggunakan Insta360 One RS Twin Edition ini, yang pertama, kamera action modular ini punya lebih banyak kelebihan karena terdiri dari 2 lensa.
Untuk video 4K atau underwater, kamu bisa gunakan lensa boost 4K, sementara untuk berbagai video kreatif, kamu bisa gunakan lensa 360 yang bahkan aplikasi smartphone-nya ini bagi saya udah powerful banget. Sebenarnya teman-teman bisa beli mic eksternal atau bisa hubungkan aja AirPod untuk dijadikan sebagai mix eksternal. Untuk pembelian bergaransinya ada di deskripsi video. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan ini adalah contoh video yang saya buat menggunakan Insta360 One RS Twin Edition.